manusia pada umumnya begitu ya. Meta sendiri dari umur berapa sih menyadari Meta tuh punya kemampuan kebatinan? Kalau saya tuh sejak mama mengandung, jadi saya masih di dalam kandungan mama yang melihat ini itu. Setelah saya lahir, mama normal lagi, nggak ngelihat yang aneh-aneh. Oh, malah karena ada Meta di dalam perut mama, jadi mama punya kemampuan itu begitu ya? Oh, wow. Jadi, oke. Memori Meta yang paling awal, yang paling pertama banget Meta ingat soal tradisi cengbeng di keluarga, itu saat Meta usia berapa? Udah dari kecil sih ya, sering ikut kalau ke kuburan, terus sembahyang-sembahyang juga suka hadir gitu, karena disuruh kumpul semua kan anak cucunya. Oke, mungkin kalau buat kita-kita yang orang biasa lagi cengbeng ya, melihat ada ayam rebus, ada sumpit, ada nasi ya, ada kertas. Tapi kalau Meta, apa yang Meta lihat saat pertama kali ikut cengbeng sama keluarga? Apakah bisa melihat ada arwah atau ada penglihatan lain yang nggak bisa kelihatan orang lain? Ya, tiap kali sembahyang cengbeng di rumah nenek, itu kan nenek panggil ya. Nah, di situ saya perhatiin kok rame banget ya di luar yang tampak. Jadi banyak leluhur yang pada datang. Terus saya bilang ke nenek, "Mak, ini bilangnya mereka seperti persilahkan makan ya, jangan cuma cung-cung, jangan cuma gitu." Jadi udah disediain tanpa dipersilahkan, percuma, mereka nggak nikmatin. Terus kata si emak, "Oh gitu ya?" "Iya, emak bilang ya, semoga para leluhur yang hadir menerima makanan persembahan yang sudah dipersembahkan ini. Kepada para leluhur silahkan makan. Nah, baru taruh hionya, tancapkan." Nah, si emak ikutin, akhirnya saya liatin mereka ada yang makan, ada yang enggak. Nah, kalau yang makan itu ada leluhur kami yang terlahir di peta kelaparan. Jadi dia menikmati makanan yang dipersembahkan. Tapi kalau leluhur kami yang tidak terlahir di dalam peta kelaparan, itu enggak menikmati makanan yang dipersembahkan. Mereka hanya cukup hadir memenuhi undangan yang sudah dipanggil sama nenek itu. Wow. Jadi leluhur kita tuh punya sopan santun ya, sebelum dipersilakan makan dia nggak berani makan dulu ya. Iya, jangankan leluhur, peta yang tidak memiliki sanak keluarganya pun begitu. Jadi dimanapun pati dana dilakukan atau sembahyang cengbeng dimanapun dilakukan, itu makhluk-makhluk peta, kalau kita enggak bilang ini makanan ini kita persembahkan untuk mereka, mereka tidak akan sentuh sedikit pun. Oh, mungkin kalau di Batam tuh kayak gini, cia gitu ya, baru makan gitu ya. Iya. Oh, jadi harus dipersilakan dulu. Semoga makhluk dan juga leluhur bisa menerima persembahan ini dan berbahagia. Iya. Nah, tadi Meta bilang yang menikmati makanan yang dipersembahkan di saat cengbeng ini hanya yang berasal dari alam peta. Iya. Yang bukan dari alam peta berarti dari alam yang lebih baik, itu hanya menikmati sebagai tamu begitu, tanpa memakan. Betul. Ini apa bedanya? Kok bisa ada yang masuk ke alam peta, bisa ada yang di atas itu? Apa sih yang dilakukan atau apa yang membuat mereka menjadi masuk ke alam-alam yang berbeda seperti itu, Meta? Ya, memang beda-beda sih. Ada yang kalau yang lahir ke alam peta kelaparan, itu yang saya pernah telusuri, sebelumnya dia hobi makan ketika di dalam manusia, tapi ketika meninggal pikiran terakhirnya itu dia kayak lapar banget. Nah, ketika lapar banget, nafasnya langsung berhenti. Nafas berhenti, pikiran dia lagi rasa lapar, lagi menikmati makanan itu juga berhenti, udah muncullah jadi peta kelaparan gitu. Wah. Yang itu yang saya pernah perhatikan dan telusuri. Terus kalau yang peta-peta yang biasa yang enggak menikmati makanan itu, yang saya perhatikan hanya meninggalnya karena melekat dengan keluarga, dengan anaknya, cucunya, pasangannya. Terus juga
ada yang karena benci, karena marah, karena dendam, macem-macem sih gitu. Terus Oke. kalau yang lahir di alam dewa kebanyakan karena pikirannya bahagia. Jadi dia seneng gitu pikiran-pikirannya, dia senang habis berbuat baik, dia senang habis berdana, dia senang habis kumpul-kumpul sama keluarga, happy gitu. Jadi pas nafas berhenti, pikiran happy itu muncul, langsung otomatis ke alam dewa. Wah. Jadi semua spontan. Dan itu semua tergantung di detik-detik terakhir sebelum kita menghembuskan nafas terakhir Iya. sebagai manusia begitu Iya. ya. Wow. Setelah itu, setelah nafas terakhir menentukan pertama alam kita, nanti Iya. proses karma lagi yang bekerja. Nah, di manusianya ini atau di yang sebelum-sebelumnya kita banyak melakukan perbuatan baik atau buruk. Kalau lebih dominan baik, ya kita di alam dewanya lama. Tapi kalau dominannya buruk, kita pikiran terakhirnya baik, ya oke ke alam dewa, tapi nggak lama langsung turun lagi, bisa ke peta atau ke manusia, tergantung kondisi karma baiknya ya. Jadi itu semua yang berproses karma. Wah, bisa begitu ya, ada hitungannya juga berapa banyak dharma baik yang dilakukan, itu bisa menentukan berapa lama kita nanti masuk ke alam dewa saat kalau misalnya terakhir kita tuh happy gitu sebelum menutup usia. Iya. Ini Meta bisa mengetahui hal ini karena Anda melihat sendiri atau belajar atau seperti apa ini? Enggak, melihat sendiri Bisa semuanya. melihat? Iya, enggak pernah belajar. Daripada disuruh belajar beginian, mendingan belajar yang lain. Apakah Meta bisa Belajar ilmu berkomunikasi? pendidikan. Belajar balet gitu ya atau piano. Oke, kalau Meta sendiri apakah bisa berkomunikasi saat mungkin momentum Cheng Beng itu berkumpul dengan keluarga, kemudian bisa melihat arwah para leluhur yang datang karena diundang di Cheng Beng? Apakah Anda bisa berkomunikasi dengan mereka gitu, berdialog? Bisa. Ngobrol gitu ya? Iya. Halo Kungkung, halo Popho gitu. Iya. Oh my God. Terus jadi pada saat dipanggil gitu leluhur, nah terus si emak nanya, Met udah belum nih, udah sore katanya. Udah ya, mau bakar itu kan uang kertasnya. Terus saya bilang, tunggu mak, ada yang belum datang, dia mau makan. Ya udah, tungguin. Tapi si emak kan nggak penasaran, si emak penasaran gitu. Dia coba Xiaopei, pas Xiaopei diketawain. Saya bilang, bener kan mak, belum, suruh Iya. tunggu. Ya udah, si emak tungguin. Pas jam udah lebih sore lagi, saya bilang mak udah datang, dia udah makan, udah mak. Ya udah, si emak Xiaopei, akhirnya Xiaopei. Nah pas udah Xiaopei itu, udah mulailah dibakar-bakarin kan, kertas lah, kebutuhan-kebutuhan yang katanya udah yang meninggal. Iya. Nah saya perhatiin, pada saat dibakarin gitu, mereka sih nggak ada yang nerima ya satupun. Tapi mereka puas dan bahagia karena namanya leluhur masih melekat dengan tradisi itu. Jadi mereka puas setelah dibakarin, ya udah pergi lagi ke alamnya masing-masing. Wah, ini keluarganya Meta merasa beruntung punya Meta apa malah malah jadi takut begitu pas dulu kecil? Reaksinya gimana? Gak tahu juga sih. Tapi mereka sih oke-oke aja kelihatan. Oke. Nah, nggak semua orang punya kemampuan seperti Meta ya Bapak Ibu ya, tapi dari sini kita bisa belajar bahwa koneksi kita, hubungan kita yang lekat dengan leluhur bisa kita jaga, bisa kita pertahankan dengan melakukan juga tradisi-tradisi Cheng Beng seperti ini atau patidana kalau kita yang penganut agama Buddha. Nah, tadi Meta juga cerita semua persembahan makanan ya yang diberikan untuk arwah leluhur. Ini apakah diterima dengan mereka dan bisa mengubah nasib mereka nanti ke depannya, membuat mereka akan masuk ke alam yang lebih baik setelah tradisi-tradisi itu dilakukan? Iya, dengan kita sembahyang Cheng Beng itu hanya membuat mereka bahagia sih, karena selain mereka yang berkumpul, kita yang manusia juga berkumpul semua gitu. Cuma kita melakukan sembahyang itu kan kadang di Cait Capgo juga dilakukan ya, sembahyang di meja abu aja tapi enggak ke kuburan, yang ke kuburan hanya di bulan Cheng Beng. Jadi kalau yang kayak sembahyangnya Cait Capgo
juga mereka hadir gitu. Jadi merekanya juga kumpul kayak gitu. Terus ya bermanfaat sih buat mereka, tapi lebih bermanfaat lagi ditambah kita melakukan patidana. Jadi kita udah melakukan sembahyang cengbeng di rumah, kalau di wihara ada patidana, kita ikut melakukan patidana, itu juga jadinya berlipat kebajikannya. Bukan kebajikan si almarhum aja, kita pun menambah kebajikan dan si almarhum terkondisi karma baiknya untuk bisa pindah alam ke yang lebih baik, bisa ke alam dewa maupun manusia. Wow, jadi manfaatnya bisa ke si arwah leluhur dan juga untuk Ke kitanya kita, pribadi iya. untuk masa kedepannya. Iya. Wow. Jadi kan kita nabung karma baik, kita membantu si almarhum terkondisi karma baiknya berbuah, pindah alam. Wah, gitu. luar biasa. Uh-uh. Nah, kalau dari pandangan umat Buddha sendiri, dari patidana ini selain kita sembahyang, memberikan makanan-makanan, kemudian apalagi yang dilakukan untuk menambah kebajikan itu dengan melakukan patidana ini, apa saja sih contoh-contoh konkretnya yang biasa dilakukan mungkin oleh keluarga Meta? Yang biasa kita lakukan ya itu sih patidana aja yang lebih sering. Karena patidana kita bisa lakukan tiap hari, baca di rumah kan ada parita patidana. Kalau cengbeng kan memang hanya setahun sekali. Jadi yang lebih rutin kami sering lakukan ya pembacaan patidana gitu. Seperti yang ada di dalam Sutta Tirokuda, di Tirokuda Sutta itu yang mereka suka ada di persimpangan jalan, di pertigaan jalan, di balik pintu, terus di dinding-dinding. Itu benar, para makhluk peta itu berdiamnya ya di dinding-dinding, di perempatan jalan, di pertigaan jalan. Makanya kenapa orang di perempatan jalan enggak boleh ngebut? Kenapa orang di pertigaan jalan enggak boleh ngebut? Karena selain bahaya, itu juga ada makhluk penunggunya. Jadi ya kita harus hati-hati juga, jangan Bapak, Ibu, hati-hati. sembarang kebut. Jangan ngebut-ngebut ya, terutama Gitu. di perempatan dan pertigaan. Karena kadang jalan kosong ngebut, tahu-tahu kecelakaan. Bilangnya nggak kelihatan mobil di seberang. Ya iya gimana nggak ketutupan kalau dianya lagi nyebrang ya. Kadang kan jadinya kayak halus gitu, seakan oh depan nggak ada mobil, hajar aja terus nggak taunya kecelakaan. Gitu. Jadi kita harus tetap hati-hati kayak di perempatan, persimpangan karena makhluk-makhluk itu juga ada di sana. Bukan cuma di rumah-rumah kita, mereka juga suka pulang. Memang enggak setiap saat. Kadang-kadang dia pulang ngejenguk keluarganya, ngeliat gitu. Bahkan kalau yang para leluhur itu yang enggak punya tempat tinggal atau dewa yang lahir jadi dewa tapi enggak memiliki istana, itu pulang ke rumah. Dia ya seperti biasa duduk di kursi yang biasa dia dudukin. Biasanya sih kebanyakan hanya duduk, berdiri, terus jalan keliling lihat sanak keluarga, terus nanti keliling lagi ke sanak keluarga yang lain gitu. Waduh, sih. Meta setiap kali ketemu persimpangan jalan ini gimana sih perasaannya gitu? Bisa melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat kan? Iya, waktu dari kecil papa selalu bilang, Met, kamu kalau duduk di depan samping papa diem ya. Oh. Karena pernah lagi jalan mau ke wihara, papa mau nganterin saya ke baktian. Saya bilang, Pak awas ada yang nyebrang. Papa hampir ngerem, mana nggak ada. Waduh. Terus udah diem dah kamu, ntar kecelakaan lagi. Karena tiba-tiba bisa ada yang nyebrang gitu. Terus pernah di tol, lagi pulang malam itu habis dari wihara juga, lagi di jalan, itu 1-2 meter ke depan saya udah ngeliat, itu ada peta di perbatasan tengah jalan, mukanya rata. Jadi beda kalau secara metafisika penampakannya dibandingkan manusia biasa begitu ya? Iya. Dia lagi Terlihat seperti apa, bayang-bayang? enggak nyata, kalau Nyata. saya lihatnya jelas fisiknya dari kepala sampai kaki kelihatan semua. Oke. Jadi dia lagi berdiri aja diam pinggir jalan. Terus saya bilang, waduh, dalam hati gawat nih, di mobil nggak ke tengah lagi, di pinggir terus lagi jalan. Masuk dia di samping. Waduh. Saya langsung bilang,
aduh gawat, Pak ada yang ikut. Udah sampai pas udah keluar tol, udah Met suruh turun, dia nggak mau turun. Saya bilang, Stres sepertinya jadi papa atau mamanya Meta ya. ya udah pas sampai mana dia hilang sendiri, Pak dia udah turun, ya udah bagus gitu. Terus dulu ada saudara papa juga kayak tinggal di sebuah mes perusahaan, jadi kita sering kunjungin. Nah setiap kali abis pulang dari sono pasti ada setan mabok yang ngikut. Iya, jadi kalau dari sana di mobil tuh bau arak banget. Nah jadi si papa bilang, Met setan mana ini yang ikut? Terus dia cuma nengok, biasa Pak yang di belakang tuh yang suka mabok. Itu ngikut dari mana? Itu dari gerbangnya mes. Mungkin pernah kecelakaan dia ditabrak mobil karena mukanya berdarah-darah sambil kayak pegang botol bir gitu. Warna hijau. Oh iya. Terus katanya oh ya udah. Jadi ini bukan karena nonton film horor ya Inmet ya, beneran kejadian nyata ini. Ini bener kejadian. Iya. Oke. Jadi ya udah terbiasa sih mama papa sejak saya kecil. Waduh Meta ini nggak tahu nih kalau saya menjadi bagian dari keluarga Meta mungkin saya mikir-mikir 2 kali mau nggak ya mendengar semua ini ya. Tapi ini nyata loh Bapak Ibu ya. Nah jadi Meta sendiri di keluarga, ini kan sudah mempraktekkan yang namanya 5 sila. Meta pun sendiri secara pribadi seorang praktisi meditasi. Ini Meta lakukan untuk bisa mencapai tahap yang lebih enlightened gitu ya, enlightenment. Nah selain itu yang bisa kita lakukan nih, yang kita bukan meta-meta di sini ya, tapi yang bisa kita lakukan juga salah satunya adalah dengan melakukan kebajikan dengan cara berdana, Iya. berderma juga. Iya. Ini yang semua orang bisa lakukan. Kalau Meta Bisa. kan meditasinya kuat, kalau mungkin kita nggak bisa meditasi sekuat Meta begitu. Nah kalau berderma sendiri bagaimana menurut Meta? Apakah ada acuan-acuan tertentu begitu yang harus kita lakukan untuk bisa menambah kebajikan? Iya, selain kita cengbeng ini, kita pati dana, kita juga bisa melakukan dana atas nama leluhur. Jadi kita melakukan dana dimanapun dan kesempatan apapun kita berdana atas nama leluhur, itu kebajikannya berlipat-lipat. Karena gimana pun kondisinya, namanya berbuat kebajikan itu pasti menambah karma baik. Itu seperti tabungan yang berbuahnya bisa di kehidupan saat ini juga, bisa berbuahnya di kehidupan akan datang. Terus misalkan ada orang bilang, kok saya rajin berdana, rajin berbuat baik, tapi kenapa saya dapat karma buruk mulu? Kenapa saya bisa sial melulu? Padahal kita nggak bisa, gimana ya? Kita nggak bisa mengeluh seperti itu, karena yang kebajikan yang udah kita lakukan itu tidak boleh dikeluhkan. Kalau kita mengeluh, sama aja kebajikan kita enggak maksimal gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, kita nggak boleh mengeluh, tapi kita harus berbahagia ketika ingin memberi, ketika memberi dan sesudah memberi. Nah itu kebajikannya berlipat-lipat. Apalagi udah buat kita, buat atas nama leluhur juga, itu luar biasa. Karena udah banyak yang saya lihat juga yang berbuat baiknya benar-benar dari sebelum, saat, dan sesudah. Buat si pendana maupun si almarhum, itu yang saya pernah lihat almarhumnya seketika itu juga bisa langsung pindah ke alam dewa. Langsung begitu? Ya, karena terkondisi langsung kebajikan yang dilakukan oleh si pendana sebelum, untuk almarhum, sesaat dan sesudah berbuat baik, berbuat kebajikan tersebut. Wah, jadi ternyata ini memang bukan nilainya saja ya yang dilihat, tapi juga niatnya sebelum, sesaat, dan sesudah nih Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang membuat perbedaan mungkin yang selama ini mengeluhkan, aduh kenapa saya sering berdonasi, sering nyumbang ini, nyumbang uang, tenaga, waktu, tapi ternyata mengeluh kenapa sih kayaknya karma buruk gitu. Nah, ini karena mungkin niatnya juga ya sebelum, sesaat, dan sesudah berderma itu. Jadi